wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Ini yang kagak jawab, kalau kagak budek ya orang gila. Udah daftar, semua capres yang udah daftar semuanya berhak untuk dipilih dan semuanya berhak untuk jadi. Maka pun sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2017 tentang pemilu, itu dijelaskan bahwa tidak boleh capres, caleg, segala macam kagak boleh ngasih duit, ke pemilih, ke peserta pemilu. Nah, tadi kalau menurut Kiai Haji Mustafa Bisri, bahwa kalau ada caleg ngasih duit, nih gua kasih duit misalkan 200.000 pilih gua, nah itu sama aja nyogok. Kiai Mustafa Bisri dikaitkan ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang nyogok dan yang disogok dua-duanya di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah terus gimana milihnya? Maka milih caleg, milih anggota dewan, milih presiden jangan karena dibagi duit, tapi milihnya karena kita kenal. Yang penting bukan karena dibagi duit, karena kita pernah ketemu. Atau yang paling gampang, kalau kita bingung nentuin pilihan, kita istikharah, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, saya kagak tahu caranya istikharah. Istikharahnya kita wakilin. Ya, soalnya emang begitu, dalam agama Islam kan memang akadnya begitu. Riba, jual beli, pinjam meminjam kan masalah omongan, masalah akad. Maka kalau ngasih ini, gue kasih 200.000 pilih Heri Kristanto, kagak boleh. Bang Hamdan yang ngasih 200.000, lo udah tahu di tim sukses dia emang udah pasti ngasih tujuannya ke situ. Maka jangan terucap, karena tadi semua orang berhak. Maka kalau kita nyogok orang buat milih, sama aja kita ngambil hak orang lain. Juga abang-abang, empok-empok yang mau nyoblos jangan karena dibagi duit, tapi nyoblosnya karena perintah pimpinan dan lain sebagainya. Alasannya cari sendiri dah. Anak Eber kan paling jago nyari alasan. Yang penting jangan karena dibagi duit. Alhamdulillah. Tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Fajar, yaitu di antara lain bentuk kenapa kita dikumpulkan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kecintaan kepada Nabi wasallam. Betul? Betul? Dijawabnya kurang semangat ini. SBR. Jawab masih sedikit, yang semangat. SBR, SBR, Betawi, Jakarta Pusat, takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Marhum pendiri kita ini Kiai Haji Fadli Al-Muhir, gangga sampai kita semua, amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengingatkan kenapa para kiai-kiai kita, khususnya yang di Jakarta, dari dulu sampai sekarang ngajak umat Islam Betawi untuk duduk doyan acara sallallahu alaihi wasallam. Boleh tanya sama orang tua kita, Betawi kalau ada urusan ngaji, sholat, silat itu nomor satu, betul? Makanya saya kadang udah kemarin yang ngeliat ada aja tuh orang Betawi pakai kagak teman sama Maulidan, ada nggak?
Kagak uruk kalau orang Betawi pakai kagak demen maulid, betul? Betul. Makanya anak SBR nih biar pada cinta sama maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Pas kerudung mereka tinggalkan jilbab-jilbab mereka dengan mereka mengikuti gaya-gaya kafir. Kenapa bisa seperti ini? Mereka remehkan Islam, mereka remehkan syariat, mereka remehkan Nabi Muhammad, bahkan mereka hinakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu jawabannya karena mereka tidak kenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama melihat kondisi umat semakin kemari kok semakin hancur, merajalela, kemunkaran di mana-mana. Betul? Betul. Saya mau tanya, maksiat ada atau tidak? Maksiat ada atau tidak? Maksiat ada atau banyak? Banyak. Ada yang backingnya? Ada. Dari anggota SBR jangan sampai maksiat. Insya Allah. Siap tinggalkan maksiat. Siap tinggalkan kemunkaran. SBR Betawi takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Para ulama. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa sih yang diceritakan kepada kita tuh tentang maulid Nabi? Maulid itu kan tentang kelahiran. Maulid itu artinya adalah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu karena padahal sebelum saya jawab, padahal kehidupan Nabi itu panjang. Hidup baginda Nabi itu 63 tahun lamanya. Kenapa nggak dibacakan kepada kita tentang kisah kecilnya Nabi, tentang dewasa Nabi, tentang masa tua Nabi? Kenapa para ulama kita, para kiai kita kumpulkan, kita didengarkan di telinga kita tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya adalah agar kita memiliki keimanan dan keislaman seperti keimanan dan keislaman Sayyidatuna Ummu Syafa radhiyallahu anha. Gimana itu? Namanya Ummu Syafa. Lampu belum ditemukan, betul. Akhirnya kalau di 1400 tahun yang lalu segala sesuatu yang bisa dilihat di siang hari tidak mungkin lagi bisa dilihat di malam hari, saking gelap. Ini warga Cempaka pernah ngerasain mati lampu? Pernah? Sering? Saya mau tanya, mati lampu gelap apa terang? Gelap apa terang? Gelap. Luar biasa, bisa kelebekan gitu. Padahal di RT kita katakan mati lampu, tapi di RT lain itu masih ada nyala lampu. Di kelurahan kita mati lampu, di kelurahan lain masih ada nyala lampu. Dunia bayangkan saat mati lampu di dunia yang terang seperti ini, itu gelap luar biasa. Bayangkan 15 abad yang lalu, nggak ada listrik, nggak ada lampu. Tapi pada saat kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Ummu Syafa menyaksikan bahwasanya saking terangnya aku bisa melihat gedung-gedung tinggi yang ada di kota Roma. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya, lahirnya Nabi Muhammad istimewa tidak? Lahirnya Nabi Muhammad istimewa tidak? Ini maksud tujuan kenapa para kiai kita kumpul di sini. Didengarkan kepada kita kelahiran Nabi Muhammad, biar kita punya hati bangga terhadap Nabi Muhammad SAW. Biar kita punya hati kagum dengan Nabi Muhammad SAW. Yang selama ini kita remehkan ajaran Nabi Muhammad, kita kerdilkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka pada malam hari ini berkah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan hati kita bertambah kekaguman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Lalu apa maksud daripada kagum tersebut? Agar kita kagum, oh ternyata Nabi kita ini mulia. Itu baru lahirnya. Itu baru lahirnya Allah tunjukkan luar biasa kepada segenap umat manusia, bahkan kepada seluruh alam, bahwa kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang agung, manusia yang mulia. Betul? Saya mau tanya, Nabi Muhammad mulia tidak? Nabi Muhammad agung tidak? Siap ikut Nabi Muhammad? Siap ikut Nabi Muhammad? Takbir! Allahu Akbar! Di dalam hati kita, biar kita sadar, ya Allah, beruntung sekali kita ini telah menjadi umat Nabi Muhammad.
Bangga kita telah menjadi umat yang sangat amat mulia. Kita telah bangga menjadi umat yang dari manusia yang sangat agung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keimanan kita, keislaman kita akan naik, kualitasnya akan meningkat. Kalau kita sudah sadar apa yang terjadi, iman kita meningkat, Islam kita meningkat, yang terjadi adalah kita akan sadar bahwa kita semua adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita semua adalah bersaudara. Kan memang begitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mulai dari Al-Quran dan Nabi Muhammad menegaskan dalam hadisnya bahwasannya sesungguhnya sesama orang beriman itu bersaudara. Nggak pandang dari mana kalian punya suku, dari mana kalian lahir, apa warna kulit kalian, apa bahasa kalian, selama kalian beriman kepada Allah, kalian adalah saudara kita. Betul, betul. Jangan sampai di situ. Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam hadisnya, al-muslim akhul muslim, sesama umat Islam adalah bersaudara. Kenapa sekarang kita pecah belah? Lihat saudara-saudara kita di Palestina dibantai, dibombardir. Umat Islam banyak, tapi kenapa tidak bisa bangkit? Umat Muslim di Rohingya Cina, umat Muslim di Uighur Cina, umat Muslim di India, saudara-saudara Muslim kita yang minoritas di negeri mayoritas kafir, mereka dihajar. Kenapa bisa seperti itu sekarang keadaan umat Islam? Ya, satu, mereka tidak kagum dengan Nabi Muhammad, mereka tinggalkan ajaran Nabi Muhammad sehingga tidak ada rasa persaudaraan di antara Muslim. Masa bodoh, mau dibantai, mau dibom, mau dihajar, urusannya masing-masing. Nih zaman kita sekarang. Makanya inti daripada ajaran Islam adalah sadar bahwasannya kita adalah bersaudara. Mau apapun organisasinya, mau apapun negaranya, mau siapapun pilihannya, mau apapun partainya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Dengarin Nabi kita Muhammad SAW bersabda, umatku, jangan kalian saling benci, jangan kalian saling hasut, saling iri, saling cari-cari kesalahan, jangan. Wa kunu ibadallah ikhwana, tapi jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Itu permintaan Nabi kita Muhammad SAW adalah membentuk kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang esa, umat Nabi Muhammad SAW. Kita sesama Muslim adalah bersaudara. Siap bersaudara, siap tinggalkan permusuhan. Hadirin dirahmatillah Allah. Lalu kenapa sih Allah dan Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita berkali-kali agar kita ini harus bersaudara, harus sadar kalau kita ini adalah bersaudara? Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita mudah merajut persatuan. Kalau sudah sadar kita bersaudara, kita akan mudah merajut persatuan antar umat Islam, antar umat Nabi Muhammad SAW. Lalu apa faedah, keuntungan daripada kita bersatu? Keuntungannya adalah Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ma'al jamaah, sungguh kekuatan Allah, kekuasaan Allah bersama mereka yang mau bersatu. Oleh karena itu, sadarkan diri kita. Kita adalah umat Nabi Muhammad, betul. Saya mau tanya semua anggota SBR, umat Nabi Muhammad bukan? Wanita ini adalah ibunya sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau Ummu Syafa adalah salah satu orang yang ikut saat proses kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Karena kalau kita dengar di cerita-cerita maulid yang dibacakan, baik itu maulid Simtuduror, baik itu maulid Diba, baik itu maulid Barzanji, baik itu maulid Suraful Anam dan lain-lainnya, itu semua fokus menceritakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Didengarkan di telinga umat Nabi Muhammad biar punya kebanggaan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang terlampir di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, bagaimana Allah menunjukkan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap. Di situ Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril nadi fi sairil makhluqat min ahlil ardi was samawat bitahani wal bisyarat. Coba kita dengerin di kuping kita yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Perhatikan betul-betul. Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan kita semua, la ilaha illallah. Allah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, umumkan kepada seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, agar mereka semua menyambut dengan gembira. Apa yang disambut? Siapa yang disambut? Allah mengatakan, fa inna nural masul wa sirral maknun allazi awjadtuhu qabla wujudil asya wa ibda'il ardi was sama anquluhu fi hadhihi al-lailah ila batni ummihi masrura wa amla'u bihi al-kauna nura. Wahai Jibril, kasih tahu kepada seluruh makhluk yang ada di langit, mereka semua menyambut gembira karena sesungguhnya cahaya yang selama ini tersimpan, rahasia yang selama ini terjaga, wahai Jibril, yang telah aku ciptakan sebelum adanya sesuatu. Cahaya ini yang telah aku ciptakan sebelum adanya langit dan bumi, wahai Jibril, pada malam ini akan aku pindahkan ke perut ibunya dalam keadaan bahagia. Masya Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak sampai di situ, Allah pun memeriahkan saat malam kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, wahai Jibril, wa amla'u bihi al-kauna nura. Aku akan terahkan seluruh semesta alam ini dengan kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, apakah ini omong kosong? Apakah ini dongeng belaka? Tidak. Ini disaksikan dengan Ummu Syafa. Ummu Syafa yang saat itu mendampingi ibu Nabi Muhammad yang bernama Siti Aminah. Kita tercinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Syafa bersaksi, beliau menjadi saksi mata, saksi hidup, melihat bagaimana Allah tunjukkan kehebatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Muhammad ketika lahir, Siti Aminah sang ibu, beliau tidak merasakan sakit sama sekali. Udah, air bentar aja, tenang aja, dengerin, biar simak. Lihat, Nabi Muhammad ketika proses melahirkan, Siti Aminah tidak merasakan, selaku ibunya tidak merasakan sakit sama sekali. Bahkan beliau bercerita, jangankan saat saya lahir, ketika hamil ini saya punya anak Muhammad nih, tidak ada rasa berat sama sekali, seperti saya tidak sedang hamil. Sampai saat melahirkan akan sakit sama sekali. Padahal kita sama tahu, ada ibu-ibu yang perempuan, bu, lahirin sakit apa kagak? Lahirin sakit apa kagak? Setengah mati. Agak lu lagi. Sampai kalian tahu, saking sakitnya wanita yang melahirkan, kalau dia mati saat melahirkan, itu Allah kasih ganjaran syahid. Bagi segenap wanita yang mati saat melahirkan, dikasih ganjaran syahid. Dia akan masuk surga langsung tanpa dihisab. Sakitnya saat melahirkan. Dan gak sampai di situ, kita selaku anak yang dilahirkan oleh ibu kita, kita tidak akan pernah bisa membalas jasa sakit ibu kita saat melahirkan kita. Sekalipun 70 kali hidup mati kita berbakti untuk ibu kita nggak bakalan bisa balas rasa sakit saat melahirkan. Dan bahwa bagaimana seorang wanita saat melahirkan itu antara hidup dan mati, saking sakit. Tapi tidak seperti dengan Nabi Muhammad SAW. Ibunya tidak merasakan sama sakit sama sekali, tidak merasakan. Bahkan saat Nabi Muhammad lahir, Ummu Syafa yang melihat bagaimana Nabi Muhammad lahir,
itu tidak ada darah yang keluar, tidak ada air ketuban yang keluar, tidak ada kotoran yang keluar. Saya mau tanya, ada nggak perempuan di sini nih yang lahirnya model begitu? Ada tidak? Darah banyak, ketuban banyak, belum lagi kotoran nyusul. Innalillahi wa inna ilaihi. Sehingga tidak ada satupun seorang perempuan dari dulu sampai saat Nabi Muhammad sampai sekarang sampai akhir zaman yang kelahirannya seperti melahirkan Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu saya bertanya, Nabi Muhammad hebat tidak? Saat lahir sudahnya tidak ada kotoran, tidak ada darah, tidak ada air ketuban, luar biasa, udah bersih baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi Muhammad keluar, itu rumahnya Siti Aminah langsung wangi semerbak sampai keluar. Shallu ala Nabi Muhammad. Keluar wangi sampai Ummu Syafa mengatakan, itu Muhammad pas keluar sudah wangi, dia punya pusar sudah putus, kemaluannya sudah dikhitan, bahkan beliau dandan pakai celak. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya Ummu Syafa saat itu langsung gendong, nggak ada kotoran, langsung gendong, udah bersih. Nah sampai di situ Ummu Syafa bercerita, saat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu malam tersebut terang benderang, hatta nazartu ba'da busurir Rom, saking terangnya gedung-gedung yang ada di kota Roma. Bapak Ibu sekalian, kita bisa tahu 1400 tahun yang lalu kita bisa bayangkan listrik belum ditemukan, betul, lampu belum ditemukan, betul. Akhirnya kalau di 1400 tahun yang lalu, oleh karena itu sadarkan diri kita adalah umat Nabi Muhammad, betul. Saya mau tanya semua anggota SBR, umat Nabi Muhammad bukan? Kita orang Islam bukan? Tuhan di antara umat Islam. Siap bersatu, harus sadar betul kalau kita umat Islam, betul. Kita adalah umat Nabi Muhammad, betul. Siap bersaudara. Jawab yang kompak, siap bersaudara. Siap bersaudara. Siap tinggalkan permusuhan. Siap ikut Nabi Muhammad. Siap bela syariat Nabi Muhammad. Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, mari sama-sama kita doakan empati kepada saudara kita yang ada di Palestina yang sedang dibombardir. Mulai tanggal 7 Oktober sampai saat ini, itu jumlah yang mati syahid 11.000 lebih. 60 sampai 70% adalah wanita dan anak-anak kecil. Kita doain, mudah-mudahan Palestina merdeka. Mudah-mudahan Palestina merdeka. Mudah-mudahan Israel hancur. Yang menolong Israel hancur. Yang membantu Israel. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Baik, hadirin rahmatullah. Pesan terakhir, ayo timbulkan empati kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, walaupun dengan doa. Jangan tinggalin doa untuk Palestina. SBR, Betawi, Jakarta Pusat, yang kurang ajar, takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang gak kenal sama FBR? Lihat tongkrongannya aja udah